Terima kasih Anda masih bersama kami semua listener dalam program Smart Community, masih bersama dengan teman-teman dari Food Truck Sedekah Medan ya. Jangan berkecil hati untuk Anda yang usianya di atas 30 tahun ke atas. Walaupun belum berkesempatan untuk gabung sama teman-teman ini, mungkin boleh bikin komunitas yang lain ya untuk usianya lebih ke atas lagi gitu. Karena memang persyaratan yang disampaikan kawan tadi umurnya tentang usia 18 sampai dengan ya 30 tahun boleh lah ya. Oke. Yang pasti yang muda yang berkarya gitu ya. Sekarang kan lagi zamannya begitu ya, anak muda jangan mau kalah gitu ya. Apalagi dengan ide-ide, dengan media sosial yang sekarang dipergunakan sangat baik gitu ya. Karena ini salah satu cara teman-teman branding gitu ya. Orang melihat apa yang teman-teman kerjakan melalui media sosial dan tertarik untuk gabung gitu ya. Bisa jadi begitu caranya ketemunya. Nah, tapi sebenarnya ini kan apa yang dikerjakan teman-teman ini kan membuat sebuah crowd ya, keramaian ya. Teman-teman datang ke suatu lokasi, ramailah lokasi itu gitu kan. Nah, sementara kita tahu sejak Maret lalu gitu ya, kita bukan cuma Indonesia tapi seluruh bumi mengalami pandemi gitu ya. Apa sih yang terjadi dengan teman-teman dalam komunitas ini ketika kondisi saat ini sedang kita hadapi, Alan? Ya, jadi tepat juga memang di awal bulan Maret setelah wabah atau pandemi itu mulai terasa di Indonesia sih, akhirnya kita di bulan Maret itu memutuskan untuk ya mentiadakan kegiatan yang memang langsung turun ke lapangan dan berpotensi untuk memancing keramaian masyarakat itu berkumpul gitu. Dan itu sudah kita sampaikan juga pengumumannya di media sosial kita, yang tadinya kita di bulan Maret itu atau di bulan Ramadan tahun ini kita rencananya mau ngebuat kegiatan yang sama seperti tahun lalu, itu berbagi makanan, kita menyediakan kulkas, wadah, dan masyarakat bisa ngambil langsung gitu. Tetapi karena kondisi seperti ini akhirnya kita batalkan. Kemudian kita shifting atau berubah untuk menyalurkan dana yang sudah kita kumpulkan untuk kegiatan bulan Ramadan itu ke bagi-bagi sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan kita tidak membuat kerumunan karena kita sendiri yang mendatangi rumah-rumah warga-warga gitu, tetangga-tetangga kita. Itu Ramadan kemarin ya? Iya. Iya kan ya? Itu lokasi yang menjadi titiknya di mana sih waktu itu Bang? Jadi strategi kita untuk penyalurannya itu kita identifikasi wilayah rumah masing-masing tim kita. Jadi sekitar kita yang memang terdampak COVID-19 paling parah mungkin ya. Ada yang mungkin sampai saudara-saudara kita yang di PHK gitu kan, banyak pekerja informal gitu. Belum lagi memang masyarakat yang memang sudah sebelum COVID-19 itu memang sudah membutuhkan gitu. Nah, itulah kita identifikasi di sekitar wilayah kita sendiri masing-masing. Kemudian kita datangin, kita berikan bantuan berupa sembako yang mudah-mudahan bisa menyambung hidup saudara-saudara kita mungkin untuk bertahan hidup sebulan sampai 2 bulan ke depan pada saat itu. Waktu itu kita berhasil menyalurkan berapa banyak paket sembako Bang? Kurang lebih ada sekitar 630-an paket sembako. Kita mengubah bentuknya dari makanan ke paket itu ya? Iya. Waktu itu ya? Lebih ke bahan makanan, benar-benar 9 bahan pokok itu lah memang jadi syarat lah untuk kebutuhan dasar lah gitu yang kita berikan. Setelah itu ada lagi kegiatan yang setelah itu ya, kita kan ini udah mulai normal kembali gitu Pak. Ada lagi kegiatan teman-teman setelah itu turun ke lapangan? Bagaimana? Nah, setelah kegiatan itu kita sebut waktu itu namanya kegiatannya sedekah on the go. Jadi setelah kegiatan sedekah on the go selesai, sudah kita salurkan semua amanah dari donatur. Alhamdulillah kita dapat donatur lagi gitu. Dan itu dari Nestle, itu mereka juga berkomitmen untuk ngebantu masyarakat yang terdampak COVID. Nah, sudah 3 bulan ini kita mendapatkan amanah untuk menyalurkan bantuan dari Nestle tersebut. Jadi yang kegiatan kita dalam kurang lebih selama pandemi ini itu fokus untuk menyalurkan produk-produk yang nutrisi-nutrisi dari Nestle. Dari sponsor kita ya. Iya. Itu sudah 1 minggu tetap kegiatan 1 kali ya berarti Bang? Atau gimana? Ya, paling tidak kita seminggu itu sudah harus ngebagiin produk-produk itu tersebut gitu atau bantuan-bantuan itu. Kita juga membuka kesempatan kepada teman-teman atau komunitas di luar sana yang ingin bekerja sama dengan kita, sama-sama ingin ngebantu
sama-sama ingin memperluas kebaikan ini, ayo bareng sama kita juga. Jadi kita bareng-bareng dengan mereka ngebagiin, menyalurkan amanah yang sudah dititipkan kepada kita. Oke. Kondisi boleh berubah gitu, tapi visi dan misi teman-teman tetap rindu untuk membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Walaupun sekarang ini kita manuver kepada bentuk bahan mentahnya gitu ya Bang Alan ya. Oh ya, kemarin juga kita juga ngebagiin makanan, tapi sudah kita packing dalam kayak box makanan gitu, kemudian kita nyalurkan ke masyarakat langsung gitu. Oke, mungkin itu inovasi yang dibuat ya. Jadi tidak terlalu crowd, tidak terlalu ramai ya. Iya benar. Oke, kita turun ke lapangan membagikan, kita berarti door to door ya atau gimana? Iya. Satu-satu ya, datangin rumah satu-satu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Yang sebelumnya sudah kita survei ya. Iya. Oke, dan tetap jumlahnya yang kita bawa ke lapangan itu berapa porsi Bang Mat? Kemarin kita namain kegiatannya itu dapur sedekah. Itu yang memang nasi yang sudah kita nasi box itu. Itu dalam satu minggunya itu sekitar 100 sampai 150 porsi. Kemudian kita packing, kita bagiin langsung ke masyarakat door gitu. Oke, dan ke depan ini akan tetap dikerjakan kan atau gimana? Kalau saat ini kita fokus untuk menuntaskan amanah dari Nestle tersebut, kita bagi kepada masyarakat sih. Berarti bentuk bingkisan kemasan itu makanan itu ya? Iya. Makanan bingkisan itu ya? Iya benar. Oke, baiklah. Kalau boleh tahu, kalian ini goalnya dari teman-teman, kalian juga termasuk orang yang cukup intens di dalamnya gitu ya, sekretaris gitu, Kak lu juga termasuk orang lama dari masa-masa ini berdiri gitu, bahkan berteman dekat dengan foundernya orang-orang inti. Apa sih sebenarnya yang jadi harapan yang paling besar dari dibentuknya komunitas ini Kak? Ya, jadi mungkin bisa dibilang inisiator atau memang orang yang dulu menginisiasi kegiatan ini tidak punya ekspektasi seperti apa ketika membuat kegiatan ini, karena memang ya ayo kita melakukan sesuatu ya begitu. Tapi setelah seiring waktu kemudian kita terus berkembang, belajar, akhirnya kita punya visi, kita punya harapan ke depannya. Kita ingin membangun kesadaran bersedekah gitu masyarakat melalui kegiatan distribusi dan redistribusi lagi pangan yang berkelanjutan gitu. Harapannya mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kesenjangan yang hadir di masyarakat, khususnya kesenjangan pangan gitu, yang akhirnya masyarakat itu berkeadilan secara pangan gitu, berdaulat lah pangan gitu. Benar seimbang gitu ya, nggak ada di sana kita pengen nggak ada lagi, apalagi yang gizi buruk ya, kita berharap itu sangat. Artinya yang teman-teman kerjakan juga mendukung program pemerintah ya untuk memberantas gizi buruk, orang-orang yang kekurangan makan, gitu ya, malnutrisi dan sebagainya ya kawan ya. Iya. Baiklah, sangat mulia teman-teman. Kalau misalnya Anda tertarik untuk bergabung, Anda boleh pantengin terus media sosial teman-teman dari Food Truck Sedekah Medan. Di mana Kak Alan? Bisa dilihat di Instagram kita Food Truck Sedekah, FOODTRUCK Nah itu dibaca Food Truck Sedekah ya. Saya tadi mikir apa maksudnya Oke, Food Truck Sedekah Medan. Baik, ada beberapa menit lagi Kak Alan, closing statement apa yang disampaikan di segmen terakhir ini Kak Alan, silakan. Ya, seperti dengan goals kita, tujuan kita itu ngebangun kesadaran bersedekah, ya harapannya ya kita tahu juga apa yang kita lakukan mungkin dampaknya itu belum menyelesaikan masalah secara jangka panjang, mungkin masih jangka pendek gitu. Harapannya kita sama-sama nih, khususnya komunitas-komunitas di Kota Medan, anak-anak muda di Kota Medan bisa punya satu visi yang sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang memang sudah ada jauh sebelum kegiatan-kegiatan ini kita lakukan gitu. Masalah-masalah yang mungkin sifatnya struktural gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi semangat kita dan harapannya kepada semua masyarakat, anak-anak muda yang memang ingin melakukan sesuatu, ya ayo bersama-sama gitu. Tidak harus bergabung dengan kita juga. Kalau memang ada jalannya, ada wadah membuat sendiri, ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting visinya tetap sama gitu untuk menyelesaikan masalah kesenjangan pangan itu tadi. Oke, baik. April, silakan. Apa yang disampaikan? Karena komunitas ini juga berfokus di makanan, gitu kan. Pengen harapan kedepannya ingin masyarakat itu lebih
sadar bahwasanya di sekitar kita masih banyak yang masih membutuhkan makanan gitu. Karena saya juga fokusnya di bidang penyelamatan makanan, Food Heroes, melihat di suatu event banyak makanan yang berlebih gitu, masih layak untuk dikonsumsi dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu gimana ya, mereka sangat terbantu gitu lah, mereka sangat terbantu. Dan harapan kedepannya kepada teman-teman semua, kalau misalnya ada makanan berlebih gitu ya, jangan dibuang gitu aja dong, jangan mubazir gitu. Masih banyak teman-teman kita yang membutuhkan, masih banyak teman-teman kita yang kelaparan. Terus untuk komunitas ini ingin lebih berkembang lagi gitu, karena komunitas sosial sebagai ajang kita untuk bersedekah juga. Kalau kita nggak bisa sedekah dalam bentuk uang, kita juga bisa sedekah dalam bentuk tenaga. Oke, baik. Bang Lutfi, silakan singkat saja apa yang disampaikan. Harapannya sih putra sedekah ini jadi lebih bermanfaat lagi untuk orang, dan semakin menjadi wadah untuk orang lain itu berbuat baik. Oke. Kak Karin boleh pakai mic? Ini harapannya kan ya? Harapannya sih, yuk buat teman-teman yang dengar di sini untuk bisa berdonasi kali ya ke Food Truck Sedekah. Makin banyak donasi, walaupun tidak bisa tenaga, mungkin dari donasi itu nanti ke depannya bisa membantu lebih banyak lagi, bukan hanya 600, 150, mungkin bisa berkali lipat. Jadi itu sih, yuk bersedekah. Oke, baik teman-teman, terima kasih loh ya sudah menginspirasi hari ini. Kita berharap makin banyak orang-orang yang bermurah hati untuk mengulurkan tangannya menolong orang-orang yang membutuhkan ya. Kita berharap hidup memberikan keseimbangan ya. Kita kan melakukan ini supaya ada keseimbangan, jangan sampai kita makan orang nggak makan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan teman-teman kesampaian ya. Dan waktu nanti hire orang lain, ada banyak anak muda yang ikut melibatkan diri bergabung dalam komunitas ini ya kawan ya. Oke, dan selanjutnya demikian perbincangan kita sore hari ini. Semoga perbincangan kami menginspirasi untuk Anda. Jangan lupa juga untuk pantengin media sosialnya teman-teman dari Food Truck Sedekah Medan ya. Kalau nanti ada informasi, Anda boleh bergabung. Nanti ada rekrutmen secara bersamaan buat teman-teman di komunitas ini. Terima kasih untuk bersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.